Oke, hari ini sesuai dengan yang kemarin, ya, kita kemarin kan sudah membahas tentang kita menggunakan AI. Kita masuk sekarang ya ke AI-nya. Hari ini kita akan membahas rekayasa prompt untuk produksi konten kreatif. Tadi saya tanya, kalian sudah pernah menggunakan AI? Biasanya gunakan AI untuk apa? Cari jawaban, terus cari alamat pacar enggak? Terus apa? Cari apa lagi? Kalau cari atau menuliskan dia menggunakan apa? Gemini, ChatGPT, Siri, apa lagi? Bisa. DeepSeek. Iya, DeepSeek bisa. DeepSeek itu Cina punya ya. Apa lagi? Ya, benar bisa. Nah, contoh kayak ini atau ChatGPT. Biasanya nulisnya gimana? Nulisnya gimana? Kalau di promptnya? Pertanyaannya. Harus pakai tolong ya? Enggak. Ya, tujuan menjelaskan konsep prompt dan perannya dalam AI generatif KA ya, kalau di sini kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua adalah merancang prompt deskriptif yang efektif untuk teks, gambar, video. Pernah cari gambar atau video? Teks atau gambar biasa ya. Kalau video, jarang ya. Melakukan modifikasi gaya dan format hasil AI. Pernah modifikasi atau kamu plak-plak gitu? Dapat dari AI, copy paste, selesai. Enggak. Jadi diapain dulu? Gitu ya. Dimodifikasi namanya ya. ATM. Adopsi, tiru, modifikasi. Ya kan? Melakukan perbaikan hasil melalui revisi prompt. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Menurut kalian bagaimana cara berbicara dengan AI supaya ia mengerti apa yang kita mau? Pernah modelnya ngobrol? Ngobrol itu kak apakah harus bersuara? Gimana cara ngomongnya? Ngetik. Terus? Kamu ngerasa nggak kalau kamu ngetik lama-lama kalau dia sudah kamu pakai atau kamu berinteraksi berkomunikasi dengan AI lama-lama dia kenal sama kamu? Iya. Di mana jawabannya kalau udah kedua kali, ketiga kali gimana? Hai. Hai terus? Hai, nama kita nama kamu siapa? Misalnya dia kamu apa? Hai Sakti, apa yang kamu saya bisa bantu gitu. Apa yang kita bantu ya? Apakah cukup hanya memberi instruksi singkat atau perlu detail? Biar hasilnya sesuai harapan. Pernah kamu jadi gini? Mekanisme apa gitu ya, sesuai nggak jawabannya? Harus berapa kali? Nyari yang sesuai dengan harapan kamu harus berapa kali? 2-3 kali. Berarti kita harus apa? Memberikan perintah kepada AI. Ya. Kemudian bisa nggak AI itu jadi rekan kerja? Bisa. Kalau bisa gimana? Coba kayak gimana rekan kerja tuh kayak apa sih? Ada yang jawab dong. Pernah kamu nanya aja dari rekan kerja nggak? Ya, kayak gimana rekan kerja yang baik itu gimana? Kalau temen kamu diajak kerja kelompok, alasannya macam-macam. Kalau ChatGPT atau AI gimana? Langsung dijawab, enak ya. Enakan kerja sama AI dibanding sama kayak gitu ya akhirnya. Ya, jika ya membuat konten sesuai prompt kita, apakah berarti semua orang bisa menjadi kreator? Bisa. Kenapa? Kalau AI bisa membuat konten sesuai prompt kita, apa berarti semua orang bisa menjadi kreator? Apa semua orang bisa jadi kreator? Kamu nanya ide, habis itu ide kamu apakan?
Kembangkan. Apa yang ayah mengembangkan? Jadi jawabannya? Tidak. Tuh, tadi ada yang tidak, ada yang bisa, gimana sih? Ya, lanjut ya. Apa itu prompt? Tahu prompt itu apa? Yang kamu tulis di perintah AI itu adalah prompt. Ya. Ini contoh prompt sederhana. Nanti kita praktek di kalian punya ini kan AI kan? Nah, nanti kita praktek bareng-bareng. Tuliskan AI menggunakan handphone kalian. Coba buatkan cerita tentang seekor kucing yang berpetualang di luar angkasa. Coba. Pakai AI ya? Boleh bebas. Gemini boleh. ChatGPT boleh. Gimana? Buatkan cerita tentang seekor kucing yang berpetualang di luar angkasa. Mungkin nggak sih? Ada? Bisa? Sudah nemu? Kenapa saya yang bikin? Udah keluar? Siapa yang mau ke depan membacakan apa yang kamu dapat dari AI? Cerita tentang seekor kucing yang berpetualang di luar angkasa. Ada yang mau ceritakan ke depan? Cuma ceritain aja. Udah? Nemu? Sip, ceritain aja sedikit satu paragraf aja. Di sebuah kota kecil di pinggir pantai hiduplah seekor kucing bernama Luna. Tidak seperti kucing lain yang senang tidur di jendela, Luna memiliki mimpi besar menjelajahi luar angkasa. Setiap malam, ia menatap langit penuh bintang dan membayangkan dirinya melayang di antara planet-planet. Begitu, segitu aja. Terus apa lagi di mimpinya? Suatu malam, ketika sedang berjalan di hutan dekat rumahnya, Luna menemukan sebuah pesawat luar angkasa kecil tersembunyi di balik pepohonan. Di pintunya tertulis untuk siapapun yang ingin menggapai bintang. Tanpa ragu, Luna meloncat masuk, menekan tombol hijau, dan boom! Pesawat itu meluncur menembus awan menuju angkasa. Oke. Ada yang berbeda dapat ceritanya? Beda. Ada yang berbeda? Beda. Beda. Ada yang berbeda, coba dong ke depan. Versinya kayak gimana? Beda-beda nggak versinya? Beda. Boleh cek dulu. Siapa yang cowok dong? Yang cowok. Cuman baca kok. Jangan kalau dibaca ya. Ayo. Cuman baca kok. Versinya kan tadi beda-beda setiap orang kan. Yo, versi kamu kayak gimana? Yang satu lagi. Ayo, ada yang mau maju? Baca aja, soalnya bagus kok. Di sebuah kota kecil, hiduplah seekor kucing bernama Arul. Ia berbeda dari kucing lainnya. Bulu putihnya berkilau seperti bintang dan matanya berwarna biru, berpendar saat malam tiba. Arul selalu menatap langit, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya di luar angkasa. Suatu malam, ketika semua orang tidur, sebuah cahaya hijau turun dari langit. Ternyata itu adalah sebuah pesawat luar angkasa kecil milik robot bernama Zira. Zira sedang mencari penjelajah berani untuk membantunya menemukan kristal kehidupan, sumber energi yang menjaga keseimbangan galaksi. Melihat rasa ingin tahu, Zira pun mengajak kucing kecil itu untuk ikut terbang. Tanpa ragu, Arul melompat ke dalam pesawat. Wush! Mereka melesat menembus atmosfer, meninggalkan bumi yang semakin luas. Nah ini teknik membuat deskriptif di dalam prompt. Pertama, detail objeknya. Siapa, apa yang jadi fokus. Ya. Kemudian contoh, seekor kucing bernama
Bagaimana dia nuansanya? Tadi dia di pinggir jendela, bener gak? Lagi merenung, bener gak? Kemudian contoh dengan ceria dan penuh warna. Tadi kalau ngeliat gambar penuh warna nggak? Ya. Kemudian gayanya mau gimana? Formal, santai, humoris, apa puitis? Tadi ceritanya apa? Formal apa puitis atau humoris? Humoris ya. Ya, jadi dengan gaya humoris. Format, nah jenis output yang diinginkan berapa kata? Kalau cerita pendek ya berarti ya lama-lama 1000 kata panjang ya. Tapi cerita pendek itu 200 kata. Jadi ini adalah 4 domain yang harus supaya ceritanya sesuai apa yang kita mau. Sampai sini ya, kita tanyakan dulu. Nah, ini lebih lengkap mana ya tadi sama yang tadi yang ini? Ya. Kalau kalian bisa tuliskan cerita pendek 200 kata tentang seekor kucing bernama Luna yang pergi ke luar angkasa dengan suara ceria, gaya bahasa humoris, dan alur yang mudah dimengerti, dipahami anak. Ya, jadi hasilnya nggak akan berbeda. Sudah ditentukan tadi namanya siapa? Arum. Ada yang Luna, bener nggak? Mungkin aja ada yang Kathy, bener kan? Karena dia kucing. Tapi kalau misalnya Luna, cerita yang keluar pasti Luna bukan? Hah? Enggak? Kita coba. Tuliskan ini, coba. Hasilnya gimana? Sama semua apa enggak? So, dicoba. Tuliskan cerita pendek 200 kata seekor kucing. Karena kalau nggak usah tulis kamu ngomong aja bisa loh. Ya nggak sih? Sudah? Dapat? Tadi siapa yang maju ke depan coba, benar nggak ceritanya sama nggak? Coba kamu kesini dulu mas, coba lihat ceritanya sama nggak? Sama sebelumnya. Coba teman sebangku aja, sama nggak hasilnya? Paling berbedanya di beberapa dikit aja. Tapi perannya si kucing itu namanya pasti Luna karena sudah ditentukan. Perannya adalah kucing bernama Luna. Pergian di luar angkasa. Ceria, gaya bahasanya humoris dan dimengerti sama anak-anak. Nah ini sebenarnya kalau kamu sudah dapat kayak gini, bisa nggak sih bikin pakai ChatGPT kita cerita anak-anak? Pernah nggak lihat webtoon? Ya, itu bisa. Tinggal cari gambarnya, ya, itu bisa. Ya, ChatGPT digabungkan dengan AI lainnya. Jadi kamu dapat gambarnya, dasar gambar kamu cerita di copy paste udah jadi gambar. Nanti kita coba ya. Nah ini udah kita coba ya. Gimana hasilnya? Masih sama nggak mas? Namanya Luna juga nggak kucingnya? Iya betul. Nah ini namanya siapa? Luna juga. Ya. Jadi kalau perannya itu si tokoh subjeknya itu disamakan, pasti sama semua. Luar angkasa juga, ya. Gaya bahasanya gimana diperhatikan? Humoris gak? Beda nggak sama dicari pertama sama yang ini? Bedanya di mana? Yang ini lebih gimana? Yang tadi lebih gimana? Coba. Bagaimana tadi perbedaannya? Tadi kamu ada yang baca tuh punya kamu sendiri kan? Gimana? Ini yang bahasa yang kedua lebih gimana? Lebih santai karena permintaannya gimana tadi? Lebih humoris dan bahasanya kaku nggak? Enggak, karena dimintanya gaya bahasa humoris dan alurnya mudah dipahami oleh anak. Sampai sini paham? Coba sekarang minta gambar. Si Luna tadi bagaimana gambarnya? Si kucing Luna. Kalau saya dapatnya begini. Coba kalau ganti sama wajah kamu
kayaknya enggak lucu ya. Malah pengen pak gitu. Oh enggak. Sudah? Gambar kamu bagaimana? Kita carinya gambar. Sudah dapat? Bisa ditunjukin? Belum. Kalau diganti wajah kamu, kucingnya lucu nggak jadinya? Oke, udah. Sambil nunggu kalau udah selesai, coba perbedaan buat yang from awalnya cuma hanya buat poster tentang hari lingkungan, sama bedanya dengan buat poster digital dengan dominasi warna lebih spesifik ya. Kemudian hijau dan biru, karena kalau lingkungan itu pasti hijau dan biru asli ya. Tentang hari lingkungan hidup sedunia, menampilkan ilustrasi pohon dan anak-anak menanam, gayanya minimalis dan modern. Jadi batasannya di modern, minimalis. Ya, menunjukkan menampilkan ilustrasi pohon. Coba kamu ada yang teman sebelah kamu yang blok awal, sebelahnya lagi, coba yang ini. Pasti beda. Pasti beda. Pasti beda. Coba. Udah? Yang depan coba. Yang depan yang mana? Apa beda? Beda nggak? Kamu coba yang mana nih? Yang awal. Yang awal. Cuma gitu doang. Gimana? Berapa kata itu? Kalau awal 5 kata. Ini? Belum. Oh, kalau yang from awal dia minta tanya lagi, maunya model kayak gimana ya, gitu ya? Ada nggak? Kalau yang kedua langsung ada gambarnya. Jadi beda ya. Kalau yang cuma hanya, jadi kalau kamu ditanya sama bu guru, dijawab mau yang dalam tempo sesingkat-singkatnya apa yang mau detail? Detail. Yang membangun brainstorming kita yang mana? Yang bawah atau yang atas? Yang bawah. Ini analisis banget ya. Jadi kalau ditanya bu guru, apa bapak guru kamu, kalau jawabnya jangan tempo singkat-singkatnya, karena juga nggak suka di jawab dalam tempo singkat-singkatnya, benar nggak? Nggak sesuai harapan. Kamu bagaimana jawabannya ini? 2 kata, 3 kata, kira-kira puas nggak sama jawaban? Tapi kalau kamu sesuai dengan kayak gini lebih spesifik, batasannya di mana, kata-katanya berapa, mau bentuk gayanya bagaimana, kira-kira jawabannya memuaskan nggak? Hasilnya memuaskan nggak? Memuaskan. Jadi yang pertama tadi dia malah nanya balik lagi, bener nggak? Kalau yang ini dia langsung menampilkan apa yang kamu atau yang kita ingin. Sampai sini paham? Jadi kalau ditanya pertanyaan sama orang tua, sama guru kalau dengan pelajaran sekolah, jawabannya harus bagaimana? Detail. Ya, berbeda jawaban dengan SMA dengan SD. Harusnya SMA tuh lebih berkembang. Sama ya, AI juga begitu. Paham sampai sini bedanya? Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi apa yang kita dapatkan setelah kita belajar AI? Tadi yang from awal sama from yang lengkap. Ada yang bisa komentar? Apa yang kita dapat dari ini?
Yang keduanya detail. Bagaimana? Apa yang bisa kamu ambil point of view-nya apa? Yang kedua lebih sesuai harapan. Yang kedua lebih sesuai harapan. Terus lebih memuaskan yang mana? Yang kedua. Jadi kalau memberikan keterangan itu yang hanya tempo sesingkatnya atau yang lengkap? Sudah paham ya sampai sini ya? Oke. Nanti saya kasih linknya ya di akhir. Nah ini nanti kalau dikerjakan LKPD-nya boleh nanti selesai ini dikumpulkan. Oke, boleh di scan LKPD. Jawabnya boleh nggak pakai ChatGPT? Tadi kita kan belajar ChatGPT, belajar AI. Boleh nggak? Boleh. Tapi apa? Jangan copy paste. Jadi harus bagaimana? Modifikasi, betul banget ya. Ya, oke. Saya akhiri ya materi kita kali ini. LKPD-nya jangan lupa dikerjakan. Ya, besok kita membahas tentang penggunaan AI dengan bahasa pemrograman. Ya, tentunya dengan menggunakan prompt yang sangat lengkap.